Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab. Baik. Jazakallah khair. Naam. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwani fid din, azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Dan insyaallah taala di kesempatan petang hari ini di malam Jumat kembali kita melanjutkan pelajaran dengan tema tafsir. Masih di tafsir Suratul Baqarah, surah yang kedua yang berisi 286 ayat yang kalau dibagi itu hampir 3 juz isinya. Memang salah satu daripada surah terpanjang. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah berada di ayat yang ke-108. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl?" Apakah kalian menginginkan untuk bertanya kepada Rasul kalian sebagaimana pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa? Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa saja yang menukar, mengganti kekufuran dari keimanan, sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar. Sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, ya, terkait dengan penjelasan ringkas tentang ayat ini. Pada intinya, ya, ayat ini seperti diungkapkan oleh sejumlah ulama tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya atau menanyakan tentang perkara tersebut ya tidak bermanfaat, tidak mendatangkan maslahat baik untuk diri si penanya, baik untuk dunianya, terlebih untuk akhiratnya. Dan sudah kita terangkan beberapa jenis dan bentuk pertanyaan tersebut, termasuk di ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala lebih tegaskan lagi, seperti di surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum." Jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang in tubda lakum tasu'kum. Kalau itu diterangkan kepada kalian, itu malah menyusahkan kalian sendiri. Nah, kita akan masuk kepada fawaid atau pelajaran, petikan
pelajaran yang terdapat dalam ayat ini sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan bagi ikhwah yang punya kitabnya sebaiknya diperhatikan dan dilihat. Yang tidak punya tentu ada PDF yang bertebaran di dunia maya. Bisa antum sedot, bisa antum download kapan saja. Tinggal kemudian antum baca. Nah, al-awwal, yang pertama, min fawaidil ayah. Antara pelajaran dari ayat ini, ingkaru kasratil as'ilati li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran dari ayat ini yaitu pengingkaran dari banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lianna al-istifhama am turidun yuqsadu bihi al-inkar. Adapun dalam ayat kalimat pertanyaannya am turidun itu bermaksud atau bertujuan untuk mengingkari. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhadziran min dzalik zaruni ma taraktukum fa inna ma halakal ladzina man kana qablakum bi kasrati masailihim wa ikhtilafihim ala abiyaihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga hadits yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Biarkan apa yang sudah saya tinggalkan untuk kalian. Apa yang diperintahkan untuk kalian silahkan lakukan sesuai kemampuan kalian. Yang dilarang tinggalkan. Sebab yang banyak membinasakan umat sebelum kalian itu terlalu banyak pertanyaannya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Nah, kemudian wasahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu yang gondrong? Kenapa itu anak gondrong sekali? Nah, saya tidak melarang gondrong. Kalau mau alasannya mengikuti rambut Rasulullah, silahkan. Tapi itu bukan sunnah. Jangan dibilang sunnah berambut panjang. Lah. Nah, dan jangan jangan sama dengan kaum wanita. Jangan menyentuh itu bahu rambutmu. Nah, kalau menyentuh bahu sudah sama dengan kaum wanita. Apalagi sampai di blonding-blonding. Nah, saya juga tidak mengatakan bahwa yang bagus itu cepak. Enggak, sama aja. Potongannya yang jelas jangan sampai kuza. Disikat di sini, disikat di sini, di atas tidak diapa-apai. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kuza. Kalau mau sikat bukan disikat, dicukur. Dicukur di sini, cukur di sini, cukur juga di atas. Walaupun mungkin tidak sama panjangnya. Tapi semuanya kena cukur. Yang penting semuanya kena cukur. Nah, maaf ya, larinya ke rambut. Enggak apa-apa. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang sahih sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, juga Imam Muslim dalam sahihnya. Inna a'zamal muslimina jurman. Kaum muslimin yang paling besar dosanya, besar kejahatannya adalah man sa'ala an syai'in lam yuharrim fahurrima min ajli mas'alatihi. Orang yang bertanya tentang sesuatu. Yang sesuatu itu sebenarnya hukumnya tidak diharamkan.
tidak diharamkan. Tapi akibat dia bertanya, itu kemudian menjadi haram. Iya. Paham maksudnya? Paham enggak? Ini besar dosa saja ini, seperti ini. Ya. Orang yang akibat dia bertanya, dijawab, asalnya yang ditanyakan itu bukan perkara yang haram. Mubah. Iya. Tapi ketika dia tanyakan, hasilnya apa? Bisa jadi haram. Nah, paham enggak maksudnya? Iya, contoh. Apa? Kasih contoh. Iya. Oh, apa hukumnya membeli sepeda motor? Ada yang tanya Ustaz, apa hukumnya Ustaz membeli sepeda motor? Apa hukumnya? Mubah bagi yang punya uang untuk beli. Iya kan? Asalnya begitu. Tapi begitu dia tanya makanan lain, ya. Bagaimana hukum Ustaz beli motor untuk dipakai mak domeng? Ya. Langsung dijawab haram. Iya kan? Sebab itu motor mau pakai di mana? Di mak domeng. Ya, pergi main judi. Walaupun mungkin dia bukan semata-mata untuk pergi mak domeng itu motor. Tapi karena dia tanya seperti itu, hasilnya apa? Haram beli motor. Iya, hasilnya apa? Sesuatu yang boleh mubah, akibat dia bertanya, langsung menjadi haram. Iya. Nah, walaupun itu tadi belum tentu setiap dia pakai motor pergi mak domeng. Ini belum tentu. Tapi karena tanyanya seperti itu, sudah. Iya. Nah, termasuk juga jemaah sekalian, kadang ada yang bertanya, iya, dia tanyakan tentang perkara-perkara umum, ya, apa hukum bermuamalah riba, ya, membayar riba, memakan riba, membantu riba. Pertanyaannya umum enggak? Umum. Begitu dijawab, hukumnya begini. Ya, selesai itu jawaban ini, nah pakai sambaki temannya. Iya, ada temannya kerja di bank konvensional. Ini, ya kok haram. Tapi bangko. Ini pertanyaannya umum, tapi ternyata maksud dan tujuannya untuk sesuatu yang khusus. Iya. Ini kurang bagus yang seperti itu. Ya. Nah, kurang bagus seperti itu. Iya. Nah, makanya ya Nabi sebutkan kaum muslimin yang paling besar kejahatannya, ya, akibat dia bertanya tentang sesuatu yang tidak haram, boleh. Tapi karena dia bertanya, ya, yang pertanyaannya tidak perlu seperti itu, hasilnya itu kemudian diharamkan. Nah, fahadha nahyun wa inkarun 'ala alladziina yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masail. Ini dilarang, ya. Dan itu hukumnya ya diharamkan. Wal matlub minal muslimi fi zamanil wahyi ayaskuta hatta yanzila ma'ana Allah azza wa jalla min amrin aw nahyin. Yang dituntut untuk seorang muslim di zaman turunnya wahyu. Kapan zaman turunnya wahyu? Kapan itu? Zamannya Rasulullah. Itu zaman turunnya wahyu. Sampai Nabi wafat. Yang dituntut kaum muslimin ketika itu para sahabat adalah diam. Ya, sampai Allah turunkan apa yang Allah turunkan. Ya, dari wahyu. Apakah itu perintah ataupun larangan. Nah, yang kedua, ta'kiduz dzambi hadzal nau'i minal aslilah. Ya. Dalam ayat tersebut, ya, ada penegasan tercelanya dari bertanya yang model seperti itu. Ya. Kenapa? Di qaulihi ta'ala rasulakum.
So Allah Subhanahu wa taala berfirman, iya, am turiduna an tas'alu rasulakum. Iya. Naam, rasul kalian. Faka'annahu arada annahu lamma kana rasulakum falladhi yanbaghi minkum adamul i'natihi bil as'ilah. Seolah-olah yang diinginkan bahwasanya ketika Rasul bersama dengan kalian, maka yang seharusnya kalian bertanya bukan pertanyaan yang menyusahkan Rasul kalian. Apa hukumnya menyusahkan Rasulullah? Haram. Ya, naam. Wa minha, di antara faedah daripada ini, anna irsala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min masalihina wa manafi'ana liqaulihi ta'ala rasulakum. Bahwasanya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk manusia secara umum itu untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan manusia. Dan untuk manfaat, iya, manfaatnya untuk kita. Diutusnya Rasulullah itu maslahat yang besar. Iya, bahkan itu nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah mengkaruniakan kepada kaum mukminin id ba'atsa fihim, ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka. Allah sebutkan nikmat yang agung itu. Coba bisa dibayangkan. Tanpa diutusnya Rasulullah, kita kenal dengan Islam. Mana bisa kita kenal dengan Islam kalau diutus Rasulullah? Mungkin masih ada yang tidak tahu di mana. Naam. Kita kenal Islam enggak mungkin. Kalau kita tidak kenal Islam, mana bisa kenal Al-Quran? Mana bisa kenal sunnah? Mana bisa tahu tauhid? Mana bisa tahu syirik? Mana bisa? Nanti diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling terbesar. Diutusnya beliau. Sebab dengan itu kita bisa mengenal mana yang hak dari yang batil. Nah, jadi diutusnya Rasulullah itu untuk kemaslahatan kita sebenarnya. Manfaatnya kembali kepada kita. Nah, wa minha anna kasratal as'ilati lin nabi sallallahu alaihi wasallam fiha musyabahatun lil yahudi bi qoulihi ta'ala kama su'ila Musa min qabl. Pelajaran dari ayat tersebut, banyak bertanya kepada Nabi, banyak bertanya kepada Nabi, dalam tanda kutip pertanyaan yang seperti tadi kita sudah singgung, ada manfaatnya, pertanyaan yang tidak ada gunanya, atau bisa berakibat yang buruk. Nah, kalau diterangkan malah menyulitkan. Yang lalu sudah kasih kita contoh tentang asbabun nuzul ayat dalam surah Al-Maidah. Apa itu? Ketika turun perintah untuk menaikkan ibadah haji, Nabi sampaikan di dalam khutbah, innallaha ayyuhal muslimun innallaha qad faradallahu lakumul hajj fahajju. Wahai kaum muslimin, Allah telah mewajibkan untuk kalian berhaji, maka berhajilah. Ketika turun, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada yang tanya, ya Rasulullah, akulla amin. Wahai Rasulullah, setiap tahun kah? Bayangkan. Setiap tahun kah? Naam. Nabi diam. Sampai dia ngulang. Akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kah? Apa kata Nabi? Lau qultu na'am lawajabat. Seandainya saya bilang iya, maka wajib. Coba dibayangkan, seandainya Nabi bilang iya, pasti menderita kita. Tiap tahun tunaikan. Wah, kan itu kan yang punya kemampuan. Oh, tayyib. Kita lihat, antum enggak punya kemampuan. Naam. Giliran beli perlengkapan sehari-hari,
Wih, lebih mahal daripada untuk ibadah haji. Ya, betul kah? Iya, coba Mi, jujur. Ada yang mau baku tak geng di sini? Ya, naam. Iya, untuk ibadah haji nggak ada, nggak bisa, nggak mampu. Beli mobil yang harganya 300, 400. Untuk haji berapa? Ya, yang apa? Haji plus saja yang lewat Ahsanta, ya, itu 150 juta. Ya. Nah, 2 kali lipat dari harga mobilnya. Ya, padahal bisa bang gitu belian tak 50 juta mobilnya, sisanya nggak pakai haji. Tapi tidak mau motongi yang anu. Ya tuh. Ada di rumahnya masih cari lagi rumah lain, tanah lain, belian. Ya, 6. Padahal bisa banyak simpan haji. Iya. Coba seandainya Nabi katakan naam, oh tiap tahun kita harus naik haji. Iya, nah sekarang saja ya sekali seumur hidup saja masih apa? Masih mempikiri. Ya, naam. Nah, jemaah sekalian rahimani, iya, wa rahimakumullah. Banyak bertanya dilarang, iya, kalau hasilnya seperti itu. Dan itu musyabahatu lil yahud, menyerupai kaum Yahudi. Ya, menyerupai kaum Yahudi. Sudah saya sebutkan pertemuan yang lalu ya, bagaimana pertanyaannya kaum Yahudi kepada Nabi Musa. Ada sebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ya. Naam. Allah bersebutkan tentang ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Allah perintahkan kepada kalian menyembelih sapi. Coba definisikan itu baqaratun. Baqaratun itu mufrad, musanna atau jamak? Mufrad berarti satu sapi. Baqaratun, tun di belakang menunjukkan dia wanas. Lafadznya seperti itu. Yang penting dapat kok satu sapi betina, itu Mi. Kan begitu. Tapi lihat Bani Israel. Qalu lana, qala apa? Ud'u lana. Anu rabbaka ayyubayyin lana ma hiya. Minta lagi penjelasan. Ya. Naam, akhirnya diterangkan bagaimana termasuk warnanya, ya, termasuk wala taskil harsa musallama, dia tidak pernah dipakai bajak sawah. Iya, hasilnya apa? Masuk sejenis itu dicari. Kan menyusahkan sendiri. Iya. Maka orang yang suka bertanya-tanya kayak begitu, iya, hasilnya menyerupai kaum Yahudi. Dan apa hukumnya kita menyerupai kaum Yahudi? Apa hukumnya? Mubah. Hah? Haram. Iya, haram. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka digolongkan seperti itu. Haditsnya umum. Anda menyerupai orang kafir, iya, maka Anda digolongkan seperti orang kafir. Anda menyerupai orang fasik, Anda digolongkan seperti orang fasik. Anda menyerupai orang soleh, ya, maka Anda digolongkan seperti orang soleh. Haditsnya umum. Tinggal Anda pilih, mau ke siapa kau mau serupai. Ya. Nah, dan ingat Nabi SAW sangat perhatian tentang masalah tasyabbuh ini. Ya, sampai perkara-perkara kecil saja atau kita anggap itu kan bukan di ibadah murni. Nabi perhatian sekali. Ya, nanti kita mau masuk ke Ramadan, apa yang kita lakukan di Ramadan di siang hari? Hah? Puasa. Puasa itu diawali dengan apa? Makan sahur. Hah? Makan sahur. Ya. Nah, makan sahur hukumnya apa? Hukumnya sunat, tidak wajib. Jadi kalau ada orang yang ketinggalan tidak makan sahur, itu bukan alasan. Kenapa tidak puasa? Lupa kak makan sahur. Bisanya itu makan dan lupa. Iya kan? Kalau dia bilang lupa kak bangun, ya bisa. Tapi kalau lupa kak makan sahur, makan dan lupa. Pindahlah. Ya. Nah, makan sahur saja
Iya. Itu kita diperintahkan oleh Nabi sambil ada penekanan. Ya. Kenapa? Sebab iya, dengan makan sahur itu kita sudah menyelisihi kaum Yahudi. Iya. Kaum Yahudi puasa enggak? Puasa juga kaum Yahudi. Ya. Tapi mereka puasa tidak makan sahur. Nah, Nabi perintahkan kita, iya, makan sahur kalian, tasahharu. Iya. Selisih kaum Yahudi yang mereka puasa tidak makan sahur. Bisa dipahami? Iya. Untuk urusan seperti itu saja Nabi jangkau sama dengan mereka. Kau itu muslim, kau punya identitas. Jangan sama dengan Yahudi, jangan sama dengan Nasrani. Bangga dengan identitas keislamanmu dan jangan minder dengan keislamanmu. Kau kan meyakini Islam agama yang hak, satu-satunya agama yang benar. Kenapa kau minder dengan syiar Islam yang kau bawa? Iya. Jangan minder. Harusnya kau bangga. Inilah agama yang benar, inilah ajarannya. 6. Iya. Makan sahur supaya kita menyelisihi kaum Yahudi. Tetapi jangan dibalik. Iya. Ada yang tidak makan sahur. Yahudi ini tidak begitu maksudnya. Ya, jangan salah paham. Apalagi temanmu, keluargamu, ya, mereka yang sementara berdakwah kepada keluarganya, mengajaknya kepada sunnah, mengajaknya kepada tauhid, ya, itu, ya, at-ta'anni, pelan-pelan, jangan sedikit saja, kau langsung vonis dia, ya, ada istrimu kasihan capek kerja, dia tidak bangun untuk sahur, ini Yahudi semua ini, jangan kayak gitu, ya, naam, atau mungkin anak istrimu lupa, ya, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, yang aku bilang setan ini. Ini ponis-ponis kayak begitu dihindari. Iya. Nah, walaupun kita tahu, iya, memang setan makan minum dengan tangan kiri, kita tahu. Tapi jangan kau bilang ini setan. Ya. Nah, cukup diajari yang benar seperti ini, diingatkan namanya manusia lupa. Ya. Nah, manusia insan nisyan, lupa, wajar. Nah, kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka semua yang modelnya menyerupai orang kafir, ya, atau non muslim, ya, jangan Anda ikuti seperti itu. Ya. Jauhi sejauh-jauhnya. Perlihatkan ini identitas keislaman saya. Tetapi itu konsekuensinya besar. Ya, apa konsekuensinya? Pertama, teman-teman akan berjalan menjadi sedikit. Ya, teman-teman akan jadi sedikit itu. Ya, sebab kenapa? Kalau dekat dengan kita sedikit-sedikit haram. Ya, sedikit-sedikit nggak boleh kayak gitu. Ya, banyak orang tidak anu dengan kita. Ya, 6. Ayo kita ngumpul bareng reunian. Nggak boleh. Kenapa? Ikhtilat. Ya, istri jangan sampai dilihat-lihati. Ya, istriku jangan sampai dilihat-lihati. Pasti nggak boleh kayak, nggak boleh kayak reunian kalau sama dia, Ki. Kan gitu. Ya. 6. Ayo, ini si fulan itu tahu apa? Tanggal berapa ini? Tanggal 18 ulang tahun, Ki. Ayo. Nggak ada tuntunan dalam Islam ulang tahun. Nggak bisa balik. Ya. Akhirnya teman-teman yang dengan kita menjauh semua kasih. Itu resiko memang. Ya. Kan begitu. Itu resikonya. Iya. Pas waktu sholat, afwan bro. Azan berkumandang sama pi sholat. Sebentar pi masih belum selesai ini. Ya. Ya. Pasti begitu resikonya. Tinggal Anda itu lihat, ya. Anda mau tetap di atas bi'ah seperti itu atau Anda harus keluar. Ya, maksudnya keluar daripada model-model jahiliyah seperti itu dan kembali kepada syariat Islam. Iya. Nah, itu risikonya memang begitu. Lihat saja Rasulullah, ya. Ketika beliau
belum diutus. Ya. Apa gelarnya? Al-Amin. Ya. Dipercaya, amanah. Semua orang kalau titip sama dia, tidak hilang itu. Tidak salah gunakan itu. Ya. Semua orang puji beliau, dekat dengan beliau. Tapi begitu diutus jadi rasul, ya, ya, hanya menyembah ilah yang satu. Semua berhala ini tidak boleh. Udah menjauh semua. Kan begitu. Ya. Tetapi ya, bersamaan dengan itu orang-orang yang memusuhi beliau tetap beri amanah kepada beliau. Ya, kalau ada sesuatu yang mau disimpan, simpan ke Muhammad. Aman itu. Padahal tidak musuh juga. Ya. Nah. Iya. Itu risikonya jemaah sekalian. Iya. Nah. Kemudian annahu la yanbaghi ilqa'is su'al illa li maslahatin imma rajulun waqa'at lahu mas'alah yas'alu an hukmiha aw talibun ilmin yata'allamu yastanji al-masail min usuliha. Bahwasanya tidak layak, tidak pantas, ya, bertanya kecuali kalau memang ada maslahatnya, ada manfaatnya, ada gunanya. Iya. Apakah itu ketika Syekh kasih contoh seseorang yang ada masalah, ada persoalan, ada kasus, maka dia mau tanyakan hukumnya, itu boleh. Atau penuntut ilmu yang memang belajar, iya, dan ingin mengetahui, iya, ilmu dari suatu permasalahan, iya, ini tidak ada masalah seperti ini, iya. Nah, ammal asilatu li mujarrad istidhar ma 'inda al-insani faqat aw aqbah min dzalika man yastadhhar ma 'inda al-insani liyadriba ara' al-ulama ba'daha bi ba'd wa ma ashbaha dzalika aw li ajli i'natul mas'ul wa ihrajihi fa kullu hadha min al-asya'il madhmumati allati la tambagi. Adapun kalau bertanya sekedar untuk membuat dia tampil, ya, paham maksudnya, membuat dia tampil, ingin kelihatan, oh si fulan tahu itu, siapa tadi bertanya hebat sekali, saya mau tanyakan ini deh, kalau ini saya bertanya ini pasti langsung gak terkenal, ya. Nah itu dia tanya. Kalau cuma sekedar seperti itu ndak usah. Untuk apa? Iya. Atau yang lebih buruk daripada itu, iya, dia mau bertanya, iya, yang isi pertanyaannya dia tahu bahwa ada ulama A mengatakan ini boleh, ulama B mengatakan ini tidak boleh, maka dia tanyakan itu, ya, tujuannya apa? Membenturkan pendapatnya para ulama supaya ditahui, ya aku tahu dia, nah tahu pendapat ulama yang boleh. Jangan seperti itu. Apa untungnya? Hanya akan membuat Anda terkenal, masyhur. Terus apa yang akan didapat dari itu? Ilmu nggak dapat. Ya. Dan memang ada yang seperti itu. Ya. Nah, mau jadi tahu, wah si fulan itu natak semua. Natak semua itu pendapat yang aneh-aneh. Ya. Nah, kenapa? Karena itu jin hafal. Ya. Nah, enggak usah. Ya. Dan termasuk yang dibolehkan, misalnya kita sebenarnya tidak terlibat satu masalah, tapi kita lihat untuk menegur teman kita itu agak segan-segan, ya kan biasa begitu, kita agak segan-segan menegur teman, apalagi sahabat, ya, apalagi dia lebih tua, ya, kenapa kau tidak tegur fulan, nah dia keliru, segan ki, putih jenggotnya lebih tua dari kita, lebih panjang jenggotnya daripada kita, ya. Nah, agak segan-segan. Maka dia ajukan pertanyaan di majelis, pertanyaannya umum, yang sebenarnya itu masalah kena sama si fulan, tanpa menyebutkan si fulan, ya, tanpa menunjuk bahwa yang punya masalah ini si fulan. Jangan, cukup misalnya apa hukum
eh, minum balok manis misalnya. Ya. Apa hukum minum balok manis? Atau ada temannya itu suka sekali bagi balok manis. Ya, nah koleksi balok manis. Kalau buka datang di rumahnya di kulkasnya balok manis semua. Misalnya. Sebab dia pernah datang ke rumahnya temannya, balok manis. Dikasih lagi Tupperware isinya balok manis. Akhirnya ditanyakan di majelis. Tak. Itu bukan masalahnya dia, masalahnya temannya. Temannya ini dia mau enggak. Dia tanyakan, apa hukumnya minum balok manis? Apa beda hukumnya? Apa hukumnya? Balok ini. Apa hukumnya? Iya, haram minum balok. Sudah selesai? Tetapi ya balok yang dimaksud di sini yaitu yang apa namanya? Yang masuk dalam kategori khamar. Khamar kha mim ra. Ya, yang menutupi. Makanya penutup kepalanya wanita disebut ha mim ra khimar. Khamar itu umum yang menutupi akal. Iya. Nah, sekarang saya tanya, balok manis menutupi akal enggak? Menutupi akal enggak? Bikin mabuk enggak? Selesai masalah. Selesai masalah kan? Kan tidak mabuk. Iya. Sedikit atau banyaknya, ya afwan. Kapan itu memabukkan? Kata Nabi, kullu muskilin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Kalimat kullu itu mencakup semua. Apakah itu cair? Tahu cair? Ya, semua jenis minuman keras. Padat? Apa yang padat biasa? Kalau seperti sekarang ada lem apa itu? Anak-anak. Lem. Ya, itu Mi. Pernah dicoba kah? Atau yang pil, ekstasi, sabu-sabu kan padat. Ya. Atau yang bentuknya gas. Ya, semua yang muskilim, bikin mabuk, menutupi akal, itu masuk khamar. Wa kullu khamrin haram. Itu kaidahnya. Ya, silakan lihat apakah balok manis itu masuk kaidah itu. Ya. Kalau tidak masuk, aman. Aman perempatan. Jangan kau lagi tanya makanan lain. Ya, siapa tahu gara-gara kau tanya jadi haram itu balok manis. Ya. Contoh, bagaimana hukumnya minum balok manis sambil mak domeng? Gara-gara antum diharamkan itu balok manis di majelis itu. Ya, paham ya? Iya, cukup sampai di situ sudah tahu. Oh ini selama tidak masuk dalam kategori khamar. Nah, kemudian maka tidak boleh ya seperti itu. Ya, bertanya hanya sekedar untuk ingin tampil dan seterusnya. Iya. Wa min fawaidil ayah yang keenam, dzammu bani Israil alladzina arsala ilaihim Musa. Itu inna Allah subhanahu wa ta'ala dzakarahum fi hadhil ayah ala sabili dzammi. Ini ayat celaan kepada Bani Israel. Iya, yang mereka ini diutus kepada mereka Nabi Musa alaihissalam. Nah, sebab yang disebutkan dalam ayat itu adalah celaan kepada Bani Israel yang telah banyak bertanya kepada nabinya Nabi Musa. Nah, wa minha annal yahuda kanu sa'alu Musa an asya'in fakanatil aqibah fiha wa khimah. Faqad sa'alu an asya'i bayanat lahum lakinnahum lam ya'malu biha fakanat natijatu su'al khimah. Ya. Bahwasanya kaum Yahudi itu telah bertanya kepada Nabi Musa tentang beberapa permasalahan yang setelah itu dijelaskan oleh Nabi Musa, tidak ada hasilnya.
maksudnya tidak diamalkan. Ini yang tercela. Dia tanya, apa hukumnya ini? Ya, hukumnya wajib. Tapi tidak mengamalkannya juga. Ini tercela yang seperti ini. Ya. Nah, para sahabat radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Nabi, itu mau diamalkan. Ya. Mereka bertanya bukan cuma sekedar koleksi ilmu, ya, atau dikumpulkan namanya ilmu. Wah, banyak ilmunya ini, karena banyak pertanyaannya. Tapi tidak diamalkan. Ini tercela namanya. Ya, tidak ada gunanya. Nah, wa minha ismatu risalati Musa liqaulihi risalati Musa alaihi salatu wassalam liqauli ta'ala kama su'ila Musa min qabl. Ini ayat juga menunjukkan bahwasanya iya. Allah telah mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau adalah seorang rasul. Iya. Yang diutus kepada Bani Israel. Nah, wa minha zammu man istabdala al-kufri bil iman. Ayat ini juga menunjukkan tercelanya mengganti kekufuran dengan keimanan. Ya, mengganti kekufuran dengan keimanan di qouli ta'ala wa man yatabaddal kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Berdasarkan ayat tersebut. Wa hadha yashmilu man baqiya ala kufrihi ba'da ulidal imanu alaih. Ini juga mencakup orang yang tetap ngeyel di atas kekafirannya. Padahal sudah ditawarkan tentang keimanan. Sudah dijelaskan tentang iman. Dia sudah tahu. Tapi masih ngeyel di atas kekufurannya. Dan juga termasuk wa man irtadda ba'da imanihi fa innahu fil haqiqati tabdil. Orang-orang yang murtad padahal sebelumnya dia beriman. Ini orang yang mengganti keimanan dan kekafiran. Ya. Naam. Li'anna kulli mauludin yuladu 'alal fitrati fa idza kafara faqad tabaddala kufri bil iman. Sebab setiap anak yang lahir itu lahir di atas fitrahnya, di atas tauhid. Maka siapa yang kafir, sungguh telah mengganti kekafiran dari keimanan. Kemudian, wa minha anna man ikhtara al-kufr 'ala al-iman fa huwa dhallun. Siapa saja yang memilih kekafiran dibanding keimanan, maka dia adalah dhallun. Orang yang sesat. Naam. Wa minha aksu hadhil mas'alah. Ya, faedah yang ke-11, kebalikan daripada poin yang ke-10. Apa itu? Anna man yatabaddal al-iman bil kufri faqad hudiya ila sawa'is sabil. Siapa yang mengganti kekafirannya dengan keimanan, dia telah berada di atas jalan, iya, di atas jalan yang lurus. Kemudian yang ke-12, raddu alal jabariyah. Alladzina yaquluna innal insan laysa lahu irada fi amalihi wa annahu mujbirun alaihi. Liqaulihi ta'ala man yatabaddal kufri bil iman. Ayat ini juga bantahan kepada sekte sesat Jabariyah. Apa itu Jabariyah? Ini salah satu sekte dari pengingkar takdir. Nah, apa pemahamannya Jabariyah? Manusia itu majburun. Tahu majburun? Tidak ada opsi. Ya, kayak robot begitu. Ya, semua yang menentukan Allah. Tidak ada opsinya manusia. Ya. Nah, manusia tidak ada opsi, tidak ada pilihan. Padahal sejumlah ayat menetapkan manusia punya keinginan. Ya. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Ya. Tapi kehendak manusia, ya, yang menentukan finalnya itu siapa? Allah. Ya, kita tadi ada yang mau ke sini,
ada yang tidak mau ke sini. Itu kan keinginan masing-masing. Ada keinginan. Ya. Yang terjadi itulah kehendaknya Allah. Tapi kalau Jabariyah enggak, semuanya itu Allah yang tentukan. Enggak ada opsi manusia. Iya. Nah, jadi ini kebalikan daripada mengingkar takdir. Ya. Kalau mengingkar takdir enggak ada. Ya. Saya minum, contoh ya, supaya jelas. Minum. Saya minum dan saya letakkan gelas di sebelah sini, lalu saya ambil tisu, kemudian saya lap saya punya mulut. Itu bukan takdirnya Allah. Itu semata-mata kehendak manusia. Iya, kalau pengingkar takdir. Ya. Kalau Jabariyah kebalikannya. Semuanya itu kehendak Allah. Tidak ada kehendak manusia di situ. Ya. Saya tadi minum bukan kehendak saya, kehendaknya Allah. Ya, saya ambil tisu juga kehendaknya Allah. Tisu ini kehendaknya Allah. Bahkan saya kantongi juga ini kehendaknya juga Allah. Kalau Jabariyah, pokoknya tidak ada opsi manusia, majbur istilahnya. Iya. Kayak robot begitu. Ini dua sekte yang bertolak belakang. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menetapkan manusia punya opsi, manusia punya pilihan. Iya, wa ma tasya'una illa insyaallah. Iya, Allah yang menentukan semua itu. Jadi pahami? Iya, kita punya opsi, punya pilihan. Iya. Naam, liman syaa minkum, iya, siapa yang menginginkan kalian, silahkan dia beriman. Iya. Siapa yang menginginkan, silahkan dia kafir. Dikasih opsi. Allah berikan opsi. Iya. Maksudnya apa? Manusia tak punya pilihan. Tetapi yang menjadikan finalnya Allah Subhanahu wa taala. So, tidak ada yang terjadi di kehidupan dunia ini kecuali Allah sudah takdirkan. Allah sudah tentukan. Nah, maka iya, ini adalah bantahan kepada kelompok Jabariyah. Wa minha annahu yajibu 'ala as-sa'ili ay ya'mala bima ujiba bihi li'annahu idza 'alima wa lam ya'mal faqad tabaddala al-kufra bil iman. Orang yang bertanya tentang suatu pertanyaan, iya, dan sudah dapat jawabannya, dia wajib untuk mengamalkan. Ya. 6. Ini sudah kita singgung tadi. 6. Dan di sini boleh sebutkan, wa man sa'ala muftiyan multaziman biqauli haram alaihi yas'ala ghairihi. Ya, di annahu hina sa'alahu kana ya'taqidu anna alladhi yaquluhu huwa syara'. Ini tentang bertanya. Kepada siapa kita bertanya? Saya pernah ingatkan, antum bertanya kepada para ustadz, kepada para ulama. Iya, kepada para ulama siapa saja. Yang ulama ini iya, bukan mufti. Paham maksudnya? Bukan mufti. Bukan ahli fatwa yang ditetapkan oleh pemerintah, bukan ahli fatwa. Misalnya antum punya masalah. Kemarin itu saya bilang sama istriku, pulang mako ke rumahnya nenekmu, kan ada rumah jangan tuamu toh. Pulang ke rumahnya nenekmu. Apakah itu talak atau tidak? Paham maksudnya? Dia tanya kepada seorang ustadz. Iya. Ini ustadz, dia hanya bisa memberikan pandangan dari sudut fikih. Paham maksudnya? Iya. Kalau lafaz talak ada yang kinayah, ada yang sharahah. Ada yang sharahah jelas, saya talak kamu. Carikan kok, itu sharahah. Ada yang kinayah. Iya, kayak tadi. Iya. Pulang ke rumahnya nenekmu. Ke rumahnya nenekmu, dan ke rumahnya nenekmu. Iya, itu kinayah. Dari sudut pandang fikih mungkin jatuh talak. Ustadz A memandang ini sudah talak. Datang ke Ustadz B, belum. Iya, ini dia masih bisa milih. Paham maksudnya? Iya, tapi ketika dia datang ke mufti, dia tanya, ya Syekh, qultu li zaujati kadza wa kadza. Iya, saya mengatakan kepada istri begini. Kalau mufti mengatakan jatuh talak, itu yang harus diambil. So, memang posisinya dia sebagai mufti. Paham maksudnya? Paham ya? Makanya
Terkadang pertanyaan terkait masalah itu saya arahkan ke pengadilan agama. Sebab tidak ada wewenang saya di situ. Ya, bisa paham maksudnya ya? Ada yang bisa bertanya seperti itu, saya tanyakan. Termasuk ada yang dan mungkin tidak ada di sini, tidak ada maksudnya di majelis ini, tapi sering bertanya sama saya, mau sekali mau menikah, dibulu-bulu sama itu perempuan. Ya, nah, sahih. Pokoknya, pertanyaannya mati ki. Sampai tuh perempuan ternyata tidak ada walinya. Bapaknya sudah meninggal, kakaknya nggak ada. Pokoknya tidak ada wali pihak laki-laki. Nah, suruh saya jadi wali. Bagaimana caranya? Sudah itu nasuruh, bagimana kalau Pak Kau jadi wali? Ya, yang jadi wali kalau orang yang tidak punya wali itu adalah hakim. Hakim di sini adalah siapa yang ditunjuk oleh KUA. Ya, ke sana saja. Iya. Nah, sebab itu bukan urusan saya. Apalagi sama menikah bukan urusan saya. Iya. Bukan wewenang saya maksudnya. Saya cuma bisa kasih pandangan dari sudut fikih begini. Penetapan silahkan ke pengadilan agama. Silahkan ke KUA. Ya. Nah, bisa dipahami ya? Iya. Ada memang wewenangnya. Ya. Wewenang KUA, wewenang pemerintah di sini, wewenang KUA di sini. Silahkan yang punya wewenang ke sana. Iya, adapun kita hanya bisa berikan sudut pandang misalnya fikihnya begini. Itu saja. Iya, adapun penetapannya silahkan ke pengadilan agama. Masalah talak dan cerai juga kayak tadi. Iya, kita hanya sebutkan sudut pandang fikih ini sudah begini. Adapun ketetapan resmi silahkan ke pengadilan agama. Itu wewenang mereka yang menetapkan, bukan kita. Ya, dan kalau ada ustadz macam-macam sok tak seperti itu dia tetapkan, hanya Anda posisi apa? Anda posisinya sebagai apa? Anda pemerintah? Ya, tidak boleh seperti itu. Dia hanya bisa memberikan ilmunya begini. Adapun keputusan final silahkan ke pengadilan agama. Sebab itu yang punya wewenang. Bisa dipahami? Tahu wewenang kita, tahu cakupannya kita di mana. Iya. Nah, saya kira cukup jemaah sekalian, sudah hampir jam 8. Ya, nanti malam punya masjid. Nah, demikian ya, semoga bermanfaat dan yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.